Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Boleh sampai melambaikan tangannya, katakan Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa bangun dengan anugerah Tuhan yang melimpah, sekalipun di tengah keadaan pandemi yang meningkat lagi. Tapi kita bersyukur kita semua dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, mari beberapa kita yang sudah ada, kita siapkan hati kita. Pastikan ibadah hari ini adalah ibadah yang luar biasa. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, terlebih kita diberkati oleh Tuhan hari ini. Mari saya ajak kita tundukkan hati kita rindukan Tuhan hari ini. Kita memberi ibadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap hidup kita. Bapak terima kasih. Sungguh tiada henti-hentinya kebaikan-Mu, kemurahan-Mu di dalam hidup setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Hingga pagi hari ini Tuhan, kami bangun dengan tubuh yang sehat, tanpa kurang satu apapun kami melangkah ke tempat ini oleh karena kebaikan Tuhan. Tiada henti-hentinya kebaikan-Mu di dalam hidup setiap kami Kau limpahkan ya Tuhan. Sebab itu tiada alasan bagi kami untuk tidak beribadah dan mengucap syukur menyembah Tuhan yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dengan segenap hati kami datang menyembah. Segenap hidup kami menyembah Yesus. Mari bersyukur kepada Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kasih dan setia-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kau baik, Kau sungguh baik, Kau selalu baik Tuhan. Kami merindukan Tuhan, kami perlu Tuhan, kami perlu Tuhan. Sebab itu kami datang kepada-Mu. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami, yang sudah melindungi kami sampai hari ini, yang sudah menyembuhkan kami waktu kami sakit, yang sudah menguatkan kami waktu kami lemah, waktu kami susah Kau hidupkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu sampai pagi ini. Kami bersyukur ya terkatakan segala kekurangan-Mu. Hanya ucapan syukur, hanya berterima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Kau ada di tengah-tengah kami, terlebih Kau ada di dalam setiap hidup kami. Dan pagi ini kami menikmati Tuhan dalam ibadah kami. Kami mau mendengarkan suara-Mu disampaikan kepada Tuhan. Kau ada di tengah kami. Sungguh Kau yang ingin semua, Kau saja yang meninggikan, tiada yang lain yang sama seperti-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Sungguh kasih dan setia-Mu melebihi segalanya Tuhan.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, buat kasih dan perlindungan-Mu yang tiada habis-habisnya dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami mulai ibadah kami pagi hari ini menyembah Tuhan Yesus yang hidup dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungi dengan kuasa-Mu. Sama-sama katakan itu. Terima kasih Tuhan. Dengan sayap-Mu yang Tuhan naungi dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu. Saat badai bergelora, Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, Ku lepas dalam saat badai, di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. Kami aman di dalam Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau yang lingkupi kami dengan kuasa sama-sama. Dari awal nyanyikan bersama lingkupi.
kami damai di dalam-Mu Bapa. Yes Lord, yes Lord. Kebenaran dan sukacita-Mu, kami tak berubah dan kuat lagi. Ada Tuhan yang bersama dengan kami. Haleluya. Oh, haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih yang memelihara-Mu. Ya Yesus. Oh, haleluya. Kami tenang di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab. Mari bersama nyanyikan pujian ini di saat badai, di saat badai bergelora. Boleh sambil mengangkat tangan kepada Tuhan. Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas, Kau mengendalikan semuanya. Kami aman, ku tenang sebab Kau ada. Sekali lagi di saat badai, di saat badai bergelora, ya Tuhan Yesus, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ada. Kami tenang sebab Engkau aman. Ku tenang sebab Kau ada. Kami tenang di dalam-Mu. Ku tenang sebab Kau ada. Haleluya. Kami tenang di dalam Tuhan. Kami aman di dalam-Mu ya Bapa. Haleluya. Aku percaya Tuhanku atasku. Kebajikan dan kemurahan, kebajikan, kemurahan.
selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi yang mengalami kebaikan Tuhan, katakan sama-sama. Kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Kami puji, Ku puji, ku sembah. lagi bersama Kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih. Baik Tuhan. Ajar kami terus mempercayai Engkau Tuhan dalam setiap sisi dari kehidupan kami. Ajar kami terus mempercayai Engkau Tuhan langkah demi langkah dari kehidupan kami. Kami tahu Tuhan kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepada untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Tuhan firman yang akan kami dengarkan. Berbicaralah Tuhan kepada kami, sampaikan apa yang menjadi keinginan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Puji Tuhan, senang kita boleh bersama-sama kembali hari ini di minggu yang kedua bulan Februari ini. Nah saudara, secara bulan Februari tema kita adalah Surrender to the King, ya. Nah, hari ini kita akan mau belajar sesuatu saudaraku tentang saya beri judul daripada khotbah saya, perubahan mindset, merubah kehidupan, ya, perubahan mindset. Nanti kita akan belajar apa itu mindset atau pola pikir. Nanti kita akan belajar supaya kehidupan kita terus diperbaharui. Nah, saudara, zaman yang terus berubah dengan sangat cepat. Seringkali orang yang selalu hidup dalam masa lalu, orang yang terus mengandalkan masa lalu, tidak akan mungkin bisa bertahan hidup. Kenapa? Karena tidak mungkin, karena perubahan itu yang sangat cepat. Nah, kita tahu juga saudara, dari minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana kita tidak boleh mengandalkan iman hari ini untuk menghadapi hari besok, atau kita tidak bisa mengandalkan iman kemarin untuk menghadapi kehidupan hari ini. Kenapa? Karena sehari itu cukup untuk sehari, kata firman Tuhan. Nah, kita akan buka Alkitab kita dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Kita akan baca ayat ini, Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Dua ayat ini kita akan baca sama-sama. Roma 12 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudara, dari ayat ini dikatakan dimulai dengan kata karena itu. Nah, tentu kalau dimulai dengan kata karena itu, tentu ada hubungan dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Karena dikatakan karena itu, nah karena apa? Ya, kalau kita baca dalam
bagian yang sebelumnya itu diceritakan karena dikatakan kita sebagai orang yang secara darah kita bukan orang Israel, bukan, dan dikatakan kita ini awalnya tidak mendapatkan anugerah keselamatan, tetapi karena orang Israel menolak Yesus dan kemudian kita orang bangsa-bangsa lain yang di luar Israel diberi kesempatan, ya. Nah, dikatakan karena kita diberi kesempatan, itulah yang kita sebut dengan yang namanya kasih karunia. Dikatakan karena itu, karena apa? Karena kita sudah mendapatkan kasih karunia, yaitu kita mau menjadi percaya. Sekalipun dikatakan kita ini bukan dari pohon zaitun asli, tapi kita ini dicangkokkan ke dalam pokok zaitun itu, dan kita mendapatkan kesempatan, yaitu anugerah. Bagi yang mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dia, maka dikatakan dia mendapatkan anugerah keselamatan itu. Tetapi akan ada waktunya nanti, dikatakan akan ada waktunya nanti, kalau waktunya sudah genap, kata Tuhan, bilangan atau jumlah daripada orang-orang non-Israel ini sudah cukup menurut hitungannya Tuhan, maka dikatakan Tuhan akan beralih kembali kepada Israel. Nah saudara, jadi untuk itu kita perlu memperhatikan, kalau kita sudah mendapatkan anugerah itu, yang mendapatkan kemurahan Allah itu, dikatakan karena kita sudah menerimanya, maka Tuhan katakan berubahlah oleh apa? Oleh pembaharuan budimu. Your mind, renewing your mind. Berubahlah dalam pikiranmu. Nah saudara, jadi apa maksudnya? Kita yang sudah mendapatkan keselamatan harusnya ada perubahan hidup dalam kehidupan kita. Nah, yang dirubah itu dikatakan mengalami pembaharuan di dalam pikiran kita. Apa yang dirubah? Nah, di dalam pikiran itu ada yang namanya pola pikir. Pola pikir atau mindset. Ya, pola pikir. Kita ini, apa yang dimaksud dengan pola pikir atau mindset? Pola pikir adalah cara berpikir. Kita punya masing-masing, berbeda-beda. Kita boleh ada dalam satu keluarga, saudara boleh kembar, tapi punya mindset yang berbeda-beda. Ya, menurut Merriam-Webster, mindset adalah kecenderungan mental atau kebiasaan. Ya, kecenderungan mental atau kebiasaan. Menurut Cambridge, ya, kamus Cambridge dikatakan cara berpikir atau pendapat seseorang. Itu yang dikatakan. Nah, saudara, kemudian kita coba lihat pola pikir itu adalah sekumpulan kepercayaan atau apa yang orang percayai. Jadi apa yang orang percaya, sekumpulan apa yang orang percayai yang menentukan cara berpikir orang, berkomunikasi, dan cara bertindak seseorang. Jadi dari mindset itu akan menentukan dia akan berpikir, akan bertindak, akan berkomunikasi seperti apa. Kenapa? Karena itu mindsetnya dia, itu pola pikirnya dia. Kadang-kadang suami istri bisa ribut, kenapa? Karena tidak saling memahami. Kok kamu begini, kamu begini, ribut. Kenapa? Pola pikir. Nah, mindset. Jadi pola pikir ini juga mempengaruhi pandangan seseorang dan cara seseorang mengambil keputusan. Dipengaruhi juga oleh pola pikir. Nah, saudara, COVID ini saja semua orang bisa berpendapat macam-macam. Ya, orang yang ini bilang begini, yang ini bilang begini, yang ini berpendapat begini, yang ini berpendapat seperti ini. Itu tergantung semua dari mindsetnya dia. Nah, mindset ini akan menentukan saudara akan mengambil keputusan apa. Tergantunglah mindset kita. Nah,
Secara umum, mindset atau pola pikir ini ada dua macam. Yang pertama yang disebut pola pikir tetap atau fixed mindset. Yang kedua pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Jadi ini jenisnya itu dua, hanya dua itu saja. Ada orang yang punya pola pikir tetap, dan kemudian ada orang punya pola pikir bertumbuh. Nah, saudara, kita akan coba mau lihat bahwa dalam pola pikir tetap ini ada beberapa ciri-cirinya. Ya, biasanya orang akan melihat, oh ini berarti dia ada di sini. Nah, saudara, sementara kita mau dengarkan ini, kita coba lihat aku ada di posisi mana. Aku ini sudah memutuskan aku sudah begini, atau memang aku harus punya pola pikir yang seperti apa. Ya, ada orang yang memang ya pokoknya aku begini, ini sudah aku begini, tidak peduli orang lain mau ngomong apa, meskipun dia tahu salah, dia tetap aja tidak mau berubah. Kenapa? Karena pola pikirnya. Ya, sudah mungkin menemukan ada orang-orang di sekitar kita, ya sudah aku begini, ada kan menentukan caranya dia. Nah, sekarang ini kan zaman flexing sudah ya. Semua orang mencoba memamerkan. Ya, kalau saudara tahu dulu ada orang pakai celana pendek, bajunya baju kaosnya kaos iklan lagi, jalan kemana-mana. Ternyata saudara, uangnya itu ratusan miliar. Tapi celana pendek, bajunya baju kaos iklan lagi, baju hadiah dari produk apa-apa. Kenapa? Dia tidak menunjukkan kekayaannya dia. Dilihat rumahnya jelek-jelek aja, tapi di dalamnya bagus. Tapi sekarang orang yang tidak kaya menunjukkan dirinya seolah-olah kaya. Ya, saudara, mungkin tidak tahu di Padang apa sudah ada. Tapi kalau di kota besar, contoh di Jakarta, iPhone terbaru, saudara mau punya iPhone terbaru 1 minggu bisa, sewa aja. Sekedar untuk apa? Foto-foto, pamerkan ke orang. Ada aku punya nih iPhone terbaru, handphone terbaru. 2 hari itu saudara foto, terus kemudian saudara upload. Wah, seolah-olah dia punya ini, punya itu. Sewa aja saudara. Dan itu terjadi sekarang. Kenapa? Karena orang perlu menampilkan brandnya, image-nya, seolah-olah dia itu sultan. Ya kan? Wow, dikenallah sultan ini, pamer kekayaan. Apakah dia kaya sungguhan? Belum tentu juga dia kaya sungguhan. Ya, mobil bisa disewa. Mau sewa per jam bisa. Mau sewa untuk sekedar foto aja di depannya bisa. Ya, mungkin besok-besok di Padang akan ada yang seperti itu. Biasanya nular kan? Ya, dari kota besar nanti akan muncul ke kota kecil. Jadi orang pamer, ya, seolah-olah dia itu punya ini, menunjukkan citranya. Ya, kenapa dia lakukan gitu? Kenapa dia rela habiskan uangnya? Ya, itulah pola pikirnya, itulah mindsetnya. Kenapa? Karena dalam pikirannya dia mesti tunjukkan, oh, aku harus dihargai oleh orang lain, oleh seseorang, karena begini. Karena aku harus tunjukkan bahwa pakaianku bermerek. Ya, saya percaya semua baju saudara punya merek. Ya? Ada yang tidak punya merek? Ya, semua punya merek. Kalaupun kita di bola dunia ada mereknya, bola dunia Taylor, semua punya merek saudara. Nah, tapi orang ingin tunjukkan, oh, seolah-olah kalau tidak di sini, kalau tidak punya baju dengan harga sekian, kalau tidak punya perhiasan, tidak punya ini, aku dihina orang. Aku belum perlu menunjukkan eksistensi diri dengan cara begini. Ada orang yang saudaraku hidupnya bersukacitanya dia, kegembiraannya tergantung dari jempol. Berapa orang like dia pada waktu dia upload statusnya dengan baju barunya. Aduh, kok hari ini cuma 5 orang yang like, dan langsung sedih.
langsung sukacitanya hilang. Kenapa? Karena jempolnya sedikit. Orang kasih like sedikit. Dan langsung dia kehilangan sukacita. Kenapa orang bisa begitu? Mindsetnya, cara berpikirnya. Kenapa? Karena dia sudah membuat dirinya jadi seperti itu. Kalau tidak ada orang like, berarti orang tidak suka aku. Nah, orang tidak suka aku, berarti ada yang begini, ada yang begini. Dan kemudian dia mempengaruhi. Besok dia akan rubah lagi, dia akan ini. Sekarang ini kan banyak yang palsu juga ya, saudara. Saudara mau lihat di status orang, wih cantik sekali, waduh berkenalan, begitu kopi darat, begitu langsung ketemu, lu kok tidak seindah warna aslinya gitu ya. Kenapa? Karena ternyata dirubah aja bisa avatar ya. Wah, udah kelihatan cantik, kelihatan bagus, kelihatan begini. Tapi aslinya enggak. Kenapa? Karena sekarang gampang. Zaman ini begitu banyak. Saudara, pemerintah kemarin mulai menutup, ya kan, ada robot trading, macam-macam itu. Saudara, dalam 10 tahun terakhir, berapa orang itu bisa menarik dana dari masyarakat? 10 tahun terakhir. Tidak banyak, saudara. Hanya 170 triliun. Orang pengen kaya, orang pengen dapat untung dalam waktu singkat. Mana ada, saudaraku, orang dagang, orang jualan untungnya 100% dalam 1-2 hari, 3 hari, 1 bulan untung 100%. Nggak ada ceritanya begitu. Orang semua tergiur dan kemudian tanamkan uangnya, investasikan uangnya, dan akhirnya hilang. Ya dihitung, saudaraku, dihitung itu yang mau ngaku aja, saudaraku, yang ngaku aja. Itu 10 tahun terakhir itu sudah sekian triliun, bukan miliar, triliun. Itu lebih besar daripada APBN-nya negara kita. Kenapa, saudaraku? Orang tergiur, orang kepingin cepat kaya, orang kepingin cepat berhasil, orang kepingin cepat punya ini, cepat lakukan ini, tidak mau kerja keras, tidak mau berbuat sesuatu, pingin gampang saja. Dan akhirnya orang tergiur. Kenapa orang mau? Mindsetnya. Kalau orang lain kaya, aku juga kepingin kaya. Kalau orang lain punya ini, aku juga pingin punya itu. Kalau dia begitu, aku juga kepingin itu dari mindset. Nah, saudaraku, dalam orang pikiran, pola pikir tetap ini atau fixed mindset ini, ciri-cirinya ada begini. Orang ini tertutup dia dan sulit menerima perubahan. Menurut dia, apa yang sudah ada memang ada begitu, ya tidak akan bisa berubah. Ya sudah, memang aku sudah dari sononya begini. Ya kalau kamu mau terima, terimalah aku. Kalau enggak, ya sudah, suka-sukamu lah. Kenapa? Dia tidak mau berubah. Dia tidak mau belajar mengikuti perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Saudara, menurut saudara manusia ini berubah enggak? Berubah. Ya, dalam bimbingan pranikah saya selalu katakan begini. Hari ini kamu lihat pasanganmu begini, karena belum menikah. Begitu sesudah menikah, kamu akan lihat yang berubah. 1 bulan kemudian, 1 tahun usia pernikahan, 2 tahun usia pernikahan, 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun, 40 tahun, mau berapa puluh tahun pun, nanti akan ada perubahan-perubahan. Kenapa? Karena usia kita di 20-an begini, sikap kita di 30-an begini, 40-an begini. Laki-laki akan berubah, beda juga dengan perempuan. Nah, sebelum ini saya coba lihatkan dulu satu. Ini nyata ya. Coba tampilkan dari pola pikir manusia. Ya, ada 2, satu laki-laki, satu perempuan. Ini sebelum kita lanjutkan di pola pikir. Ini pola pikir manusia. Aduh, ini sayangnya saya lupa bilang nih, harusnya male female ini ditutup supaya kita pengen tunjukin saudara menebak nih yang laki-laki mana yang perempuan mana. Tapi sudah ada tulisannya. Yang sebelah kiri ini yang warna biru itu laki-laki, yang sebelah yang kuning itu perempuan.
laki-laki dalam pola pikirnya, ya dalam pikirannya, saudaraku, tidak banyak terkait ini antara susunan saraf di otak manusia. Ini di otak manusia, susunan sarafnya ini tidak banyak terkait satu dengan yang lain. Tapi beda dengan perempuan. Perempuan itu kelihatannya itu padat sekali ya, saudaraku. Ini nyambung ke sini, saraf ini nyambung ke sini, sambung ke sini, sambung ke sini. Dan ini dia terkait satu dengan yang lain. Jangan begini saja, saudaraku. Makanya kalau bisa dilihat secara umum, laki-laki itu tidak mudah mengingat. Beda dengan perempuan. Perempuan itu punya daya ingat yang lebih. Kenapa? Karena dia keterkaitan satu dengan yang lain itu. Kemudian kalau kenapa wanita itu multitasking, bisa mengerjakan satu waktu yang sama beberapa pekerjaan. Tapi kalau laki-laki, kalau dia sedang konsentrasi menulis, saudara ajak ngomong, maka dia harus berhenti menulis dulu. Nah, dengarkan. Kalau enggak, nanti saudara ngomong apa, dia terus menulis, maka nanti dia akan tanya, kamu tadi ngomong apa? Karena dia bukan multitasking. Bagaimana kalau laki-laki yang kewanita-wanitaan? Tetap aja ini namanya laki-laki begini itu, saudara. Nah, jadi wanita juga karena keterkaitannya satu dengan yang lain itu banyak. Jadi kadang-kadang atau seringkali wanita itu bisa mengait-ngaitkan. Contoh, misalnya hari itu ya dia terima telepon, suaminya terima telepon dari seorang yang tidak dia kenal, wanita lagi. Jadi dalam pikirannya si wanita, dia akan terkait itu. Oh, kenapa dia terima telepon itu diam-diam dia pergi? Kok kenapa dia begini-begini? Oh, dia begini, oh dia begini, oh dia sudah punya simpanan lagi, oh dia sudah punya ini lagi. Itu terkait, saudara. Dan ditambah lagi kalau mindsetnya, ini baru pikiran secara umum, saudara ya. Tambah lagi kalau mindsetnya, itu akan memperburuk suasana. Ya. Nah, kenapa? Jadi ini secara umum otak manusia itu begitu. Ya, laki-laki begini, wanita begini. Keterkaitan itu banyak, saudara. Nah, dalam orang yang punya pola pikir tetap, saudaraku, orang tertutup, dia sulit menerima perubahan. Nah, dia berpikir, ya memang adanya begini, ya sudah aku tidak bisa berubah. Ya memang keluarga aku begini, terus mau apa? Aku memang sudah begini, pokoknya aku nih begini. Nah, dia merasa dia begitu dan dia tidak mau berubah. Kenapa? Karena pola pikir mindsetnya menurut dia, ya dia begitu dan dia sudah begitu. Seperti inilah aku sifatnya, seperti inilah aku. Nah, ini pola pikir tetap. Ya, orang begini mudah menyerah ya dengan situasi dan tidak suka tantangan. Kalau ada kesulitan dia langsung panik. Tidak ada kesulitan, ada tantangan, dan dia langsung memikirkan, waduh Tuhan tidak sayang aku. Waduh ini kenapa ini begini? Dan dia langsung merasa bahwa, waduh ini aku tidak diberkati Tuhan nih. Wah aku tidak ini. Kenapa? Pola pikir. Dia terintimidasi atau terancam dia karena keberhasilan orang lain. Jadi orang lain yang berhasil dan dia merasa terintimidasi. Nah, lebih parahnya kalau orang ini sudah membiarkan terus pola pikir mindsetnya begitu, nanti saudaraku dia bisa yang namanya ODGJ, orang dalam gangguan kejiwaan. Ya. Jadi saudara, makanya kita mesti paham bahwa pola pikirku seperti apa nih, ya. Ya, orang yang begini hidupnya dalam pencapaian masa lalu. Dia mengenang masa lalu, keberhasilan masa lalu, padahal dia hidup hari ini. Dan dia tidak melihat masa depan, tapi yang dia kenang selalu adalah masa lalu.
dulu papa waktu berjuang tuh begini-begini. Dia cerita dengan anaknya, padahal beda anaknya dengan anaknya sudah mungkin 30 tahun, 40 tahun anaknya sekarang. Wah, dia cerita selalu masa lalu. Dulu waktu kami kecil tuh begini, kamu juga harus, nggak bisa saudaraku, zaman berubah. Tapi orang yang punya pikiran tetap, dia selalu hidup dalam pencapaian masa lalu. Dikenang-kenang yang dulu-dulu aja. Ya, yang dia mau terapkan di masa sekarang adalah seperti yang lalu. Memang ada beberapa yang bisa, tapi tidak semua bisa diterapkan. Kenapa? Karena zaman berubah. Ya, saudara yang punya anak usia berapa sekarang, mungkin kalau sudah punya anak usia remaja sekarang ini, sudah menghadapi bagaimana? Jangankan remaja, yang pra-remaja. Dulu saudaraku orang berpikir di umur 11 tahun lah masa-masa. Tapi sekarang enggak, di 9 tahun itu sudah banyak berubah. Bahkan kadang-kadang saudaraku beberapa wanita umur 9-10 tahun dia sudah mens. Kenapa? Karena nggak tahu apa yang menyebabkan perubahan yang sangat drastis itu. Nah, orang yang punya fix mindset ini atau pola pikir tetap ini, orang yang pesimis, ya, dan suka berpikiran negatif. Nah, saya coba bicara dengan wanita. Ini kan pola pikir yang saling terkait. Ini kan pikiran, bukan pola pikir. Ini kan pikiran yang terkait satu dengan yang lain. Nah, kalau kita punya pola pikir tetap, maka yang arahnya kita yang itu adalah selalu negatif. Yang laki-laki apakah tidak bisa? Bisa juga. Kalau dia punya pola pikirnya fixed mindset ini, maka dia akan berpikir itu negatif. Negatif aja. Kalau ada begini yang selalu arahnya itu negatif. Apa saja pembicaraan, saya katakan ini mungkin kalau kita sebutkan Kristen tetapi. Kenapa? Selalu ada tetapinya. Ya, saya pernah sampaikan ini, selalu ada tetapinya. Dia akan cari celah negatifnya. Wah ya, suami istri sih baik, tapi anaknya, nah ya kan? Waduh, anaknya baik, mamanya ini baik, tapi bapaknya, oh dia ini begini. Kadang-kadang tidak masuk akal, saudaraku. Kenapa? Karena pola pikirnya itu negatif. Selalu ada yang dicari itu apa? Negatifnya. Selalu yang dipikirkan tentang orang lain itu. Sebaik apapun orang itu, tetap aja negatifnya yang dia pikirkan. Kenapa? Karena memang mindsetnya begitu. Dan dia merasa oke. Apalagi kalau dia punya uang yang banyak. Dan dia akan merasa ya oke aja. Buktinya aku bisa punya ini, bisa punya itu keluarga aku kelihatannya baik-baik aja. Kenapa? Orang sulit berubah. Menurut dia, standarnya dia itu adalah apa yang nampak, materi saja. Nah, boleh ditampilkan tentang itu. Satu lagi tentang pola pikir bertumbuh. Nah, ini saudara, kalau sudah nanti di YouTube nanti juga bisa lihat, ya. Nah, ini perbandingannya. Karena kalau orang punya pola pikir bertumbuh, growth mindset, dia berpikir begini, kecerdasan dan bakat ini bisa dikembangkan melalui usaha dan pembelajaran. Jadi orang itu tidak ada yang memang bapakku tidak ada pedagang, mama tidak ada pedagang, kakek nenek engkau tidak ada yang pedagang, nanti aku tidak bakat dagang, aku tidak bisa. Ini orang pola pikir tetap. Tapi kalau orang pola pikir bertumbuh dan dia merasa oke, memang dari garis keturunanku tidak ada yang pedagang, tapi kenapa tidak aku coba? Kenapa tidak aku coba kembangkan? Aku bisa belajar dari sini. Aku bisa kerja keras, melakukan ini. Nah ini kalau orang punya pola pikir berkembang. Kalau enggak, dia merasa, ya bapakku miskin, kakek nenekku miskin, kalau aku miskin, ya wajar. Nah itu pola pikir tetap. Tapi orang bertumbuh udah berasa, orang tuaku boleh miskin, kakek nenekku boleh miskin, kakek nenek buyutku boleh miskin. Tapi aku enggak, aku akan berjuang, aku akan berusaha.
Ada orang yang merasa, saya bagaimana lagi, orang semua tidak ada orang percaya, sekelilingku tidak ada orang yang beriman. Nah kalau aku begini ikut tidak beriman ya tidak apa-apa. Nah ini pola pikir, ya. Orang yang bertumbuh, nah boleh. Misalnya begini, kita kan sudah beberapa contoh. Gelas kalau isinya setengah. Orang yang pola pikirnya tetap, dia akan melihat ini apa? Sudah kosong setengah, udah habis nih setengahnya. Tapi kalau orang punya pola pikirnya bertumbuh atau growth mindset itu, dan dia akan melihat apa? Sudah berisi setengah. Kelihatannya kan tuh sama aja setengah isinya, iya. Tapi cara dia berpikir itu akan menentukan hasilnya itu nanti. Ya. Kenapa? Karena orang pola pikir bertumbuh ini dia akan melihat, dia akan optimis melihat sesuatu. Begitu dia lihat orang ini, aduh parah sekali hidupnya, dia akan coba berpikir dulu optimis dulu. Ya, dia melihat tantangan, dia melihat kesulitan, dia tidak melihat sesuatu tidak bisa aku, tidak. Kita coba dulu. Kita berjuang dulu sampai titik nanti di mana kita sudah coba, ternyata memang tidak bisa, oke kita ganti, kita coba, kita ubah. Kenapa? Karena pola pikir, mindsetnya. Ya, jadi kritik kalau orang fix mindset ini dia mengabaikan, peduli, tutup mata, tutup telinga, tidak peduli. Tapi kalau orang yang bertumbuh dia akan melihat kritik ini sebagai sesuatu yang coba membangun aku. Nah saudara, orang yang bertumbuh itu mau menerima perubahan. Dia tidak anti perubahan, tapi dia akan mau belajar terima perubahan. Sebagai pasangan suami dan istri, saudaraku, saudara hidup dengan pasangan atau keluarga, ya entahkah itu suami istri, orang tua, anak, yang saya katakan tadi, dia akan mengalami perubahan-perubahan sesuai, ada banyak faktor yang membuat orang itu bisa berubah. Faktor karena diberhentikan kerja bisa, omset menurun, kadang-kadang ada punya faktor yang membuat orang berubah. Ya, gaji istri lebih tinggi dari suami kadang-kadang bisa membuat orang itu berubah. Nah, atau mungkin ada banyak faktor-faktor yang lain yang bisa membuat, ada kemungkinan. Saudara, COVID sekarang ini kan sudah mau jalan 2 tahun nih, ya kan? Membuat orang berubah enggak? Berubah, saudara. Saudara sekarang mau, apalagi di contoh sekarang nih ya, saudara berani tidak bertamu ke rumah orang? Saudara mungkin berani aja, masalahnya yang punya rumah mau terima saudara enggak gitu. Betul kan? Anggaplah ini suasana Imlek nih, kongsi pacoy, kita mau bersilaturahmi, mudah-mudahan dapat angpau. Saudaraku, berani tidak saudara datang ke rumah orang? Mungkin saudara berani, tapi yang tuan rumah bilang, sorry kami tidak terima tamu. Berubah enggak sikap kita? Berubah, saudaraku. Jadi keadaan ini bisa merubah kita. Ya, sekarang ini kan secara tidak langsung kita kan bentuk benteng, ya, pertahanan. Memang logisnya begitu. Ada mekanisme pertahanan diri kita yang muncul. Ya kita mesti berjaga. Kita lakukan ini kan ini berubah. Nah kalau kita tidak mau berubah, kita tidak mengikuti apa yang nanti pola pikir tergantung dari pola pikir kita ini. Nah sekarang begini Bapak Ibu. Alkitab katakan begini, 1 Korintus 14 ayat 20 katakan begini. 1 Korintus 14 ayat 20 katakan, saudara-saudara janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiran. Berarti kan mindsetnya kan cuma satu anak-anak, yang satu dewasa. Kita akan menjalani fase anak-anak, itu pasti. Tapi jangan sampai kita terus kanak-kanak dalam pemikiran. Ya, kita harus bertumbuh menjadi
menjadi dewasa. Kalau sekarang kita aku kok begini ya, ya sudah, mari kita berubah. Karena firman Tuhan katakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau saudara merasakan aku ini sudah dapatkan anugerah. Ya, minggu lalu saya ceritakan tentang orang Gibeon. Ya, bagaimana saudaraku, kita lihat bagaimana pola pikir mereka ini. Waduh, kami sudah dapatkan keselamatan. Kami sudah dibebaskan daripada kematian. Dan sekarang kami sudah percaya kepada Allahnya Israel. Saudaraku, masih ingat saudaraku berapa lamanya dari keturunan, dari generasi ke generasi? 1000 tahun, saudara. Ternyata orang Gibeon ini tetap dia berada dalam lingkungan Israel, meskipun dia punya kesempatan untuk keluar. Ingat ya, pada waktu Nebukadnezar menghancurkan Israel, dia punya kesempatan untuk membebaskan diri, tapi dia tidak. Dari mana dia bisa itu? Pola pikirnya. Satu kali aku dapatkan keselamatan, dan dia ajarkan kepada anaknya, kepada cucunya, generasi kepada generasi, dan generasi ini menerima pengajaran itu, dan kemudian pola pikirnya berubah. Saudaraku, apa yang kau ajarkan kepada anak-anak generasi di bawah kita? Jangan ajarkan masa lalu terus. Kita boleh memakai masa lalu sebagai satu pijakan untuk kita melihat dan melangkah di masa depan. Tapi kalau terus hanya sekedar masa lalu saja, artinya pola pikir mindset kita jadi pola pikir fixed mindset, pola pikir tetap. Tapi kita perlu terus merubah, ya, karena Tuhan katakan berubahlah oleh pembaharuan budi, berubahlah oleh pembaharuan yang Tuhan sudah kerjakan dalam diri. Kalau memang engkau sudah mengalami perubahan, tunjukkanlah perubahan itu, kata Tuhan begitu. Kalau kita tahu engkau sudah menerima Yesus, tunjukkanlah berubah. Kan firman Tuhan juga katakan, hasilkanlah buah yang sesuai. Artinya kita tunjukkan. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tunjukkanlah perubahanmu. Tunjukkanlah bahwa engkau ini sudah mengalami pembaharuan, mengalami perubahan demi perubahan. Bukan karena kita yang hebat, tapi karena kita tahu Tuhan ada di dalam kita, dan kita bersama-sama dengan Tuhan. Itulah yang membuat pembaharuan itu terus terjadi. Kalau enggak, nanti kita akan terus dikungkung oleh mindset kita ini. Dan seringkali iblis berusaha mindset kita ini jadi pola tetap tadi, tidak berubah. Nah, contoh begini. Ada seringkali kalau keluarga suami istri ribut, kenapa? Karena menurut yang paling banyak, ya dua-dua juga sering melihat pasangannya itu tidak berubah. Dari 10 kali yang berubah cuma 2, yang 8 tidak. Yang paling banyak disorot, yang 2 apa yang 8? Kira-kira yang berubahnya 2, yang tidak berubahnya 8. Yang paling banyak disorot, yang 2 apa yang 8? Oh, berarti rohani sekali gitu, ya. Tapi yang paling banyak disorot itu yang mana? Yang 8. Kamu sih tuh nggak berubah-berubah. Waduh, ini. Kamu sih nggak berubah-berubah. Kalau kamu udah berubah-berubah, yang 8 itu tadi. Yang 2 terabaikan. Bahkan kadang-kadang kalau orang punya pola pikir tetap, dari 10, 9 sudah berubah, 1 belum berubah. Kalau pola pikirnya tetap, yang dia sorot yang mana? Ya yang 1 tadi. Ditambah lagi, kalau orang itu menuntut orang lain harus perfect, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan, selesai sudah. Nah, padahal dalam kenyataannya, ya saya dalam persiapan ini ada satu
satu pernyataan ini yang kuat, yang bicara sudah gini. Kadang-kadang kita ini pasangannya kurang rajin kasih pupuk dalam relation, hubungan gitu. Kenapa? Karena yang kita sorot tadi yang belum berubah tadi. Kenapa enggak kita kasih pupuk yang sudah berubah? Supaya dari 10 misalnya tadi 10 kali 10 hal yang ingin perubahan, yang baru berubah 2, kenapa enggak 2 itu yang dipupuk? Kasih pupuk. Supaya yang 2 jadi 3. Otomatis yang 8 jadi 7. Pupuk lagi yang 3. 3 akan jadi 4. Maka yang 7 jadi 6. Tapi kalau kita fokus terus yang ke-8, nanti lama-lama yang repotnya kalau pasangan kita punya fix mindset lagi, ya sudah, lu mau apa? Gua sudah begini terus lu mau apa? Nggak selesai sudah. Terus lu mau apa? Ya kan? Gua udah begini terus lu mau apa? Ini kan ribut terus saudara. Ya. Nah kami berdua belajar gitu, saudara. Belajar memupuk. Ya, meskipun baru 1, ya yang 1 itu yang dipupuk. Kami belajar memupuk, yang kasih pupuk aja yang 1, yang 2, yang masih baru 2. Ya sudah itu yang kita kasih pupuk. Supaya apa? Yang 2 ini bertambah jadi lebih banyak. Ya. Nah saudara, jangan hidup dalam pola pikir anak-anak terus. Fix mindset. Kalau enggak nanti kita akan rugi sendiri. Kenapa? Kalau kita enggak bertumbuh, kita enggak berubah, enggak ada pembaharuan, kita yang rugi. Kita akan terlindas oleh perubahan. Kita akan mengalami hal-hal yang banyak hal yang sebetulnya lebih tidak enak lagi. Kalau kita biarkan terus pola pikir kita, mindset kita. Firman Tuhan menghendaki berubahlah oleh pembaharuan your mind, pola pikir kita. Apapun yang ada saat ini, ayo kita mau belajar sama-sama. Ya, perbaiki. Terakhir saudaraku, kita ini dari behavior kita, tingkah laku kita, ini kan sebetulnya itu kan yang nampak di luar. Tingkah laku ini kan yang nampak di luar. Tapi dari mana asal? Ingat saudaraku, apa yang diisi, maka itulah yang keluar. Saudara, kalau gelas itu air putih, karena sebelumnya diisi dengan air putih. Tapi kalau gelas itu isinya kopi, karena kita isi dengan kopi, maka waktu kita minum, yang minum adalah kopi. Kan nggak mungkin saudara isi kopi, saudara minum, terus kemudian saudara ngomong, kok coklat? Nah, itu berarti sudah perlu kita pergi ke tempat yang lain. Nah, mungkin kan? Pasti kalau kita isi kopi, yang kita akan rasakan kopi. Yang kita isi coklat, maka yang kita rasakan coklat. Apa yang kita isi? Nah, makanya kita perlu terus isi kehidupan kita. Kita perlu isi terus kehidupan kita dengan hal-hal yang benar dari firman Tuhan. Supaya apa? Pola pikir kita, mindset kita ini berubah. Kenapa? Karena kita isi. Ya, saudara, saya katakan, saya kagum loh dengan orang Gibeon ini. Kok bisa ya? Dari orang non-Israel dan kemudian dia bisa merasakan betapa bersyukur aku bisa hidup, dan kemudian rasa syukurnya itu dia terus tanamkan dalam dirinya. Dia beritahu anak-anaknya, dia beritahu cucunya, dan dia ngomong, kasih tahu kepada anakku nanti. Kalau nanti anakku udah besar, dia punya anak lagi, biar dia kasih tahu lagi kepada anaknya. Kita ini karena anugerah Tuhan, kita ini bisa hidup.
Kamu coba lihat ada Yeriko, bangsa ini, semua sudah terhapus namanya. Gibeon masih ada. Kenapa? Karena dia isi terus hidupnya, dan itu membuat pola pikirnya berubah. Dia isi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Dia isi terus, dia isi dengan hal-hal yang benar, dan dia bertahan generasi kepada generasi, bahkan sampai 1000 tahun. Saudaraku, biarlah hari ini kita perlu belajar. Bisakah pola pikir kita berubah? Bisa. Karena firman Tuhan juga katakan pembaharuan, berarti akan bisa. Ya, 1 Korintus juga katakan tadi, pola pikir anak-anak bisa menjadi dewasa. Sekarang tergantung kita. Kita mau tetap saja atau kita mau bertumbuh. Tapi kalau kita mau bertumbuh, ayo lakukan. Isilah dengan hal-hal yang baik dari kehidupanmu. Isilah dengan hal-hal yang benar dari kehidupanmu, maka pola pikir kita akan bertumbuh. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Saudara, tidak ada yang tidak bisa berubah. Semua bisa berubah. Kalau kita merasa pola pikir kita selama ini yang menghambat kita, Tuhan bilang, ayo punya pola pikir yang bertumbuh. Bisakah kita mengalami pembaharuan? Bisa. Karena Tuhan katakan, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Ada pembaharuan terjadi. Karena apa? Karena yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, kata Tuhan. Kita akan terus bisa mengalami pembaharuan. Setiap hari isilah dengan hal yang baik, yang benar dari kehidupanmu. Isi dengan firman, isi dengan percakapan yang positif, dengan baik. Pilihlah teman-teman, siapa engkau akan bergaul. Pilihlah teman-temanmu. Kenapa? Karena pergaulanmu juga akan menentukan nanti akan jadi seperti apa engkau. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendapatkan anugerah keselamatan. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, kami sudah mendapatkan anugerah keselamatan. Biarlah kami boleh menghargai keselamatan itu. Dengan kami menunjukkan ada pembaharuan dalam kehidupan kami, sebagai bukti bahwa perubahan itu ada, pembaharuan itu ada. Kau menolong kami Tuhan, supaya kami jangan punya pola pikir yang tetap, yang tidak mau berubah, yang anti perubahan, hidup dalam masa lalu, selalu pesimis, selalu melihat yang negatif, dengan gampang menyerah, putus asa, kecewa, tidak pernah selesai. Tapi hari ini Tuhan, kami mau berubah Tuhan. Kami mau mengalami pembaharuan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami berterima kasih. Berkati setiap anak-anak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu semua sudah menerima roti dan anggur? Ada yang belum? Ada yang belum menerima? Mari saya undang kita bangkit berdiri.
dan anggur ini di tangan kita. Kasih Tuhan. Bapa, Engkau kuduskan roti dan anggur ini, biar ini boleh menjadi layak buat kami semua. Mari sudah angkat roti dengan kita. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti di tangan kita melambangkan tubuh Kristus yang sudah terpecah bagi kita semua? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Cawan di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan tangan kita melambangkan darah Kristus yang sudah tertumpah bagi penebusan dosa kita semua? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan.
memberkati kami dengan kekuatan yang diperbaharui, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang percaya dan pertolongan Tuhan melalui kuasa tubuh dan darah yang sudah kami terima Tuhan. Bapak terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Shalom warga kerajaan buat orang-orang modern seperti kita. Dan juga dalam alam demokrasi. Sukar sekali kita mengerti tentang perkataan surrender. Apalagi surrender all. Ada sebuah lagu yang sangat powerful. Ketika orang menyerahkan diri pada Tuhan dan diulangi. I surrender all. I surrender all. All to Jesus. My blessed Savior, I surrender all. Dalam 1 Raja-Raja pasal 20, setelah reformasi yang dilakukan oleh Nabi Elia, dan kita tahu nabi-nabi Baal itu dihapuskan, saudaraku, Asyera dan nabi-nabi Baal palsu itu, apa yang terjadi? Raja Ben-Hadad mengumpulkan seluruh tentaranya, 32 raja bersama dia, dengan kuda dan kereta mengepung Samaria dan memeranginya. Dan dia kirim pesan kepada Ahab Raja Israel. Begini pesan Ben-Hadad, emasmu dan perakmu adalah milikku. Juga istri-istri dan anak-anakmu yang cantik-cantik adalah milikku. Raja Israel menjawab, inilah orang surrender. Seperti bicaramu itulah my Lord King. Ya Tuhan Rajaku, dia seorang raja manggil raja lain sebagai raja. Aku ini dengan segala yang ada padaku adalah milikmu. Dalam bahasa Inggris dikatakan, I am thine and all that I have. Tetapi dalam cerita selanjutnya maka dia akan mengirim, Ben-Hadad mengirim utusan. Bahkan yaitu saudaraku akan diperlakukan sewenang-wenang. Dia melawan. Bagaimana kita terhadap Tuhan Yesus? Apa artinya Tuhan itu? Tuhan itu Lord, pemilik, kurios. Di dalam kerajaan Allah tidak ada kepemilikan pribadi. Jadi tidak ada uangku, itu uangnya Tuanku. Dan kita melihat di sini bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus tahu ini kunci yang luar biasa. Ini salah satu kunci kerajaan. Surrender to the King. Di dalam hidup saya, pada waktu saya menyerahkan diri 42 tahun yang lalu, mudah sekali. Sebab apa? Hartaku tidak ada, saudaraku. Ya, kita tahu tentang pemimpin muda yang kaya itu sukar masuk kerajaan sorga karena terlalu banyak hartanya. Orang tanya, Pak, apa tidak sulit menyerahkan diri? Tidak itu. Pertama saya diselamatkan dengan darah Yesus. Aku bukan milikku sendiri. Ya, tetapi saudaraku, I'm thine and all that I have. Itu harus kita mengerti. Karena itu kalau kita mengerti ini, kita menyerah pada raja yang baik, bukan pada Ben-Hadad. Ben-Hadad gambaran setan. Tetapi kalau kita menyerah pada Yesus, saudaraku, saya mengalami fenomena paling aneh di dalam selama Corona Academy. Saudara dengar ya, berulang-ulang saya sampaikan. Hari ini hari ke-668. Kalau tidak baca hitung sendiri, kita dikirim makanan, saudaraku. Why? I'm his. Dan dia gembala yang sangat baik. Karena itu satu hari ada seorang missionary di Afrika menembak singa yang sedang akan memakan seseorang. Dan orang itu ternyata saudaraku adalah kepala suku di daerah itu. Besok paginya saudaraku, kepala suku itu dengan semua istri dan anak yang jumlahnya banyak dan semua harta miliknya datang dan menyembah kepada dia. Dan mereka berkata, kalau ada orang diselamatkan dari raja hutan, yaitu singa, maka kita harus mengabdi kepadanya. Dan dia dipanggil Buana. Buana itu artinya Lord, pemilik. Kita diselamatkan dari singa, daripada setan, dari kuasa kegelapan. Dan seharusnya kita memanggil Yesus Buana. I'm yours, I'm thine, I'm yours, and all that I have is yours. Kiranya kita mengerti kunci yang luar biasa ini. Surrender to the King. Haleluya. Amin.
memberkati semua dalam ibadah pagi ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita akan tutup ibadah kita. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku percaya kamu atasku bersyukur padamu Tuhan atas segala kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami pada saat ini, dan kami percaya Tuhan Kau yang mendengar setiap pergumulan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang sanggup memulihkan keadaan kami. Kami percaya Kau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang selalu sanggup menunjukkan jalan keluar bagi setiap persoalan kami. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami di tempat ini. Tuhan, berkati gembala kami, Nabi Matius Arifin, kami Maroni Tuhan, serta keluarga mereka Tuhan. Dan juga Engkau berkati Pak Yohanes Beni, Mbak Esther, serta keluarga Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat-Mu, kiranya Engkau memberkati kesehatan mereka Tuhan. Dan kami boleh digembalakan menjadi lebih baik lagi Tuhan. Dan kami boleh mengalami Kristus dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, berkati Kota Padang Tuhan, Tuhan lindungi kami, berkati pemimpin, presiden kami Tuhan, dan pemerintah yang bertanggung jawab untuk memerintah Tuhan. Kiranya bangsa kami dan kota kami menjadi lebih baik lagi Tuhan Yesus. Juga kami berdoa Tuhan untuk umat-umat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Dan Kau Allah yang memberkati kami, Kau Allah yang mendengarkan setiap doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk hotel, untuk pimpinan Tuhan, kiranya damai sukacita-Mu Tuhan bercurah melalui tempat ini. Tuhan, kami juga ingin memberikan persembahan yang telah kami siapkan Tuhan. Kailah Tuhan untuk kemuliaan tempat ini Tuhan. Dan kami sebelum pulang berlindung menerima berkat melalui para hamba. Pada Bapak Ibu, kita mengangkat tangan kita, mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah pun dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, damai sukacita dari Yesus Kristus Anaknya, dan bersekutu dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupan mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Percaya dan diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Dan bisa duduk sebentar. Besok kita akan ada baptisan air. Nanti bagi Bapak Ibu yang dulu akan dibaptis.